Ya oke, mari kita lanjutkan ya. Ya oke, untuk pengkodean dari data digital ke sinyal analog gitu ya. Ini ke tadi itu yang ada tadi ini ya. Tadi itu ada jadi untuk pengkodean data digital ke digital data ke digital sinyal, ini biasa kita pakai untuk LAN, local area network gitu ya, yang menggunakan kabel UTP gitu ya. Ya, peralatannya dia lebih sederhana, kemudian dia lebih murah gitu ya, karena untuk konversi digital ke digital itu relatif lebih mudah. Kemudian kalau yang ini pengkodean data analog ke sinyal digital, ini biasa kita pakai untuk transmisi suara gitu ya, atau video gitu lah, video transmisi suara menggunakan jaringan digital gitu ya, contohnya dari sinyal suara gitu ya, suara orang gitu ya, suara orang dimasukkan ke komputer gitu ya, nah itu dia melakukan pengkodean analog ke digital gitu ya, Nah begitu masuk ke komputer, datanya sudah berubah menjadi digital sih sebetulnya ya, berubah menjadi digital, kemudian transmisinya atau pengkodeannya untuk pengiriman datanya menggunakan prinsip ini, digital data, digital sinyal gitu ya. Oke. Nah ini dua pengkodean ini, teknik pengkodean ini sepertinya digunakan untuk transmisi menggunakan kabel gitu ya, karena data yang ditransmisikan data digital gitu ya, sinyalnya sinyal digital gitu ya. Nah berikutnya adalah pengkodean data digital ke analog gitu lah, ke sinyal analog. Nah inilah yang dipakai untuk komunikasi data nirkabel gitu ya, karena menggunakan gelombang elektromagnetik gitu ya. Jadi gelombang elektromagnetiknya itu berada di sini gitu ya, analog sinyal gitu ya. Ini untuk komunikasi data digital ya. Kalau untuk pengkodean analog ke analog gitu ya, analog data ke analog sinyal, ini biasa kita pakai untuk percakapan telepon gitu ya, percakapan telepon yang terutama yang konvensional ya, telepon konvensional itu kan dari analog, suara orang masuk ke jaringan, ke kabelnya juga analog juga gitu ya. Telepon itu dia analog semua. Dan untuk telepon lama ya, dia analog ya, sifatnya analog. Kalau telepon yang menggunakan HP, dia menggunakan pengkodean yang ini ya. Ini contohnya adalah pada percakapan pakai HP itu ya. HP dia dari suara orangnya gitu ya, suara orang masuk ke perangkat HP-nya gitu ya,
ini analog masuk di sini menjadi digital, menjadi digital gitu ya. Analog diubah kemudian menjadi digital. Begitu menjadi digital, datanya bisa ditransmisikan di jaringan internet gitu ya. Nah, ini data yang ini nanti yang banyak dipakai untuk komunikasi data nirkabel, terutama menggunakan gelombang elektromagnetik atau media unguided. Kemudian kriteria pengkodean sinyal gitu ya, apa yang menentukan seberapa sukses gitu ya penerima menafsirkan sinyal yang masuk atau dia berhasil berhasil mengartikan gitu ya sinyal yang masuk itu tadi gitu ya. Nah, itu jadi seberapa sukses penerima bisa menafsirkan itu tergantung dari 3 hal ini gitu ya. Yang pertama adalah sinyal to noise ratio, kedua data rate-nya, ketiga adalah bandwidth-nya gitu ya. Bandwidth-nya. Ya, kecepatan data yang meningkat ini data yang semakin cepat gitu ya. Semakin cepat dia meningkatkan ini ya tingkat kesalahan bitnya gitu ya. Jadi akan berpengaruh ini terutama semakin cepat ini akan semakin besar gitu ya, besar errornya semakin besar. Sedangkan yang sinyal to noise ratio gitu ya, ini semakin besar sinyal to noise rasionya, maka semakin bagus gitu ya, semakin bagus sinyalnya gitu ya, sehingga tingkat kesalahan errornya itu error bitnya itu semakin turun gitu ya. Sedangkan yang bandwidth ini nanti semakin besar dia akan semakin cepat pula ya datanya akan semakin cepat pula. Cuma kecepatan data yang bandwidth ini semakin besar, semakin di satu sisi semakin baik gitu ya. Cuma di sisi lain dia akan meningkatkan kecepatan data gitu ya. Cuma kecepatan data yang meningkat ini akhirnya berpengaruh di poin yang ini gitu ya. Nah, ini peningkatan kecepatan data ini meningkatkan tingkat errornya gitu ya. Tapi mungkin kalau sekarang dengan adanya teknik-teknik yang ada untuk penanganan error gitu ya, poin ini mungkin akan semakin turun gitu ya kontribusinya dalam error data yang ditransmisikan gitu ya, karena ada teknik-teknik untuk menangani errornya gitu ya. Oke. Selanjutnya ya ini saya lewati dulu aja sebentar. Oke, ini saya lewat aja nih. Ini kayaknya terlalu dalam ini masalah spektrum ini. Mungkin kalau informatika ini mungkin lewat aja ini mungkin kalau untuk anak-anak atau mahasiswa elektro mungkin akan sangat cocok ini, karena ini agak rumit ini yang spektrum ini dan clocking ini. Oke, kemudian faktor yang digunakan untuk membandingkan skema pengkodean. Oke. Pengkodean nanti ada beberapa teknik pengkodean nanti kita bisa memilih pengkodean apa yang dipakai gitu ya. Kemudian pengkodean itu
performanya seperti apa gitu ya, kalau dia ada noise gitu ya, ada gangguan sinyal gitu ya, kemudian kompleksitasnya gitu ya, kompleksitas pengkodeannya. Nanti kita bisa memilih tergantung situasi gitu ya, tergantung situasi. Nah, teknik pengkodeannya yang mendasar adalah ada tiga ini gitu ya, ada tiga ini yang mendasar ya. Kemudian nanti ada beberapa teknik pengkodean yang merupakan pengembangan dari tiga ini gitu ya. Oke, nah teknik pengkodean ini yang pertama adalah ini adalah teknik pengkodean untuk mengkodekan data digital ke sinyal analog gitu ya. Jadi ini digunakan untuk mengkodekan data digital kotak seperti ini yang ada di komputer, kemudian dikodekan menjadi data analog gitu ya. Ini ada di PC, ini ada di gelombang elektromagnet gitu ya, karena nanti datanya akan dipancarkan menggunakan gelombang elektromagnet gitu ya. Nah ini ya, digital ke analog, digital data ke analog sinyal. Kemudian caranya yang paling dasar itu ada tiga. Yang pertama amplitude shift keying, yang kedua adalah frekuensi shift keying, yang ketiga adalah fase shift keying gitu ya. Oke, nah ini sebetulnya ini cukup sederhana ya, ini ada ilustrasi gambarnya ya. Nah ini contohnya, ini adalah yang paling atas ini adalah data digital ya, data digital. Nah ini karena data digital itu tidak bisa kita transmisikan secara langsung menggunakan gelombang elektromagnet, maka data yang ada di atas ini harus kita ubah menjadi gelombang sinus gitu ya, gelombang sinus atau gelombang cos gitu ya, sama aja. Nanti sih rumusnya menggunakan cos ya, bukan menggunakan sinus gitu ya. Nah ini kita lihat, kalau yang ASK amplitude shift keying, jadi ini amplitude ya, keywordnya adalah amplitude. Ini adalah gelombang, jadi kalau ada data 0, oke ini terbalik ini ya. Kalau dalam kasus ini data 0-nya dia tegangannya ada di +5, kemudian ini data 1 itu dia tegangannya 0. Oke, tapi enggak apa-apa sih, prinsipnya gini ya, kalau data 0 di dalam ASK itu diwakili dengan ketidakadaan dari gelombang sinus. Jadi ini sinusnya tidak ada. Kalau data 1, maka dia ada gelombang sinusnya. Ini data 1 ada gelombang sinus. Data 0 tidak ada gelombang sinus. 0 tidak ada gelombang sinus. 0 tidak ada gelombang sinus. Data 1 ada gelombang sinus. Nah gitu ya. 0 tidak ada gitu ya. Jadi cukup simpel gitu ya. Untuk mengirimkan data digital, maka kita bisa pakai teknik ini. Oke, sebentar. Nah, jadi cukup mudah gitu ya. Jadi ini lumayan mudah. Kalau tidak ada sinyal analog, dia membawa data 0. Kalau ada sinyal analog seperti ini, dia membaca dia memiliki data gitu ya, data 1 gitu ya. Dia memiliki data 1. Nah itu ya, cukup mudah. Ini amplitude shift keying. Jadi dia pakai
prinsip amplitudo itu ya. Kalau tidak ada amplitudo sinyal berarti dia data 0. Kalau ada amplitudo sinyal maka dia pakai untuk data 1 gitu ya. Ada data 1. Nah, ini yang dikirim oleh pemancar nanti ya. Pemancarnya akan mengirim data ini, sinyal ini gitu ya. Nanti penerimanya akan menerima sinyal itu gitu ya. Ini pemancar gitulah, kira-kira seperti ini ya. Pemancar, terus nanti ini penerima. Nah, gitu ya. Kemudian itu teknik ASK. Teknik berikutnya adalah teknik yang namanya fase shift keying, AFSK. Ini kalau B-nya ini singkatan dari binary, tapi utamanya adalah ini, fase shift keying. Fase shift keying ini maksudnya seperti apa? Nah, ini maksudnya juga cukup sederhana. Bukan fase ya, ralat, tapi frekuensi shift keying gitu ya. Frekuensi shift keying. Saya mau tunjukkan ini. Ini ya. Ini data 0. Kalau kita lihat bentuk sinyalnya ini ada di sini nih. Ini data 0 itu bentuk sinyalnya seperti ini. Kalau data 1 itu ya. Ini saya kasih garis dulu. Data 1 ada di sini nih. Ini data 1. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk satu kotak yang sama gitu ya, lebarnya sama antara ini dan ini. Ini lebar kotaknya sama. Tapi kita lihat gelombang sinusnya ini lebih banyak berada di data 1 daripada data 2 itu ya. Data 0. Ini kita lihat data 1, data biner 1, kita lihat gelombangnya ada 2. Ada 2 gitu ya. 1 terus 2. Ada 2 gelombang gitu ya. Kalau yang ini dalam waktu yang sama data 0, gelombangnya cuma 1 kali. Nah, gitu ya. 1 kali. Nah, ini kita lihat ini menunjukkan adanya beda frekuensi. Ini frekuensi 1, yang ini frekuensi 2. Gitu ya. Karena ada perbedaan amplitudonya gitu ya, panjang gelombangnya berbeda. Ini satu gelombang, ini 2 gelombang dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi dia beda panjang gelombang. Kalau beda panjang gelombang, dia beda frekuensi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang frekuensi 1 untuk mengirim data 0, frekuensi 2 untuk mengirimkan data biner 1. Nah, gitu ya. Ini data 0, ini data 1. Nah, udah cukup simpel gitu ya. Jadi nanti di penerimanya akan mendeteksi, kalau ada frekuensi 1 itu data 0. Penerima mendeteksi data frekuensi 2. Berarti itu data 1. Gitu ya. Prinsipnya cukup simpel ya. Sebentar, minum dulu.
Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita menggunakan dua frekuensi, kita bisa mengirimkan satu bentuk gelombang itu untuk mewakili 1 bit gitu ya, 1 bit. Satu frekuensi 1 bit, satu frekuensi 1 bit gitu ya. Kalau kita mengirimkannya adalah pada data 0 dan 1, berarti kita menggunakan frekuensi 1 dan frekuensi 2 gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita akali ya. Untuk mengirimkan 0 dan 1, kita pakai frekuensi 1, frekuensi 2. Terus apa jadinya kalau kita menggunakan beberapa frekuensi sekaligus gitu ya. Saya contohkan gini. 00, 01, 10, 11. Ini kita bisa menggunakan frekuensi 1. Ini kita bisa menggunakan frekuensi 2. Ini kita pakai frekuensi 3. Ini kita pakai frekuensi 4 gitu ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita pakai teknik yang FSK yang ini gitu ya, maka kalau kita mengirimkan data pakai frekuensi 2 gitu, frekuensi 1, kita bisa langsung mengirimkan 2 bit gitu ya. Kalau ini kan satu frekuensi 1 bit gitu ya. Nah, kalau ini satu frekuensi 2 bit. Satu frekuensi 2 bit, satu frekuensi 2 bit gitu ya. F1 dia mengirimkan data ini, F2 mengirimkan data ini, F3 mengirimkan data ini, F4 mengirimkan data ini. Gitu ya. Nah, seperti ini kan lebih efisien gitu ya. Satu frekuensi untuk 2 bit gitu ya. Kalau ini satu frekuensi untuk 1 bit. Nah, ini sudah bisa kita kembangkan lagi ini ya. Kalau kita yang satu frekuensi 3 bit gitu ya, itu bisa juga gitu ya. Kita tinggal mencari kombinasinya ini, kombinasi misalkan 3 bit gitu ya, satu frekuensi kita kirimkan untuk 3 bit gitu ya. Kita nanti pakai berapa frekuensi gitu ya, berarti kan nanti tinggal 2 pangkat 3 gitu ya. Jadi ini sama dengan 8. Kalau kita pengennya satu frekuensi 3 bit, berarti nanti kita pakai 8 frekuensi gitu ya. Jadi cukup sederhana. Jadi kalau teknik ini kalau semakin banyak frekuensinya, semakin cepat gitu ya pengirimannya. Sebentar. Oke. Nah, berikutnya teknik berikutnya adalah teknik PSK ya, phase shift keying. Phase shift keying. Kalau yang ini kita lihat 1 bit 0 bentuk gelombangnya seperti ini, terus 1 bit data 1 bentuk gelombangnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan bentuknya berkebalikan gitu ya, berkebalikan nih. Nah, ini artinya adalah beda fase itu frekuensinya sama gitu ya, karena jumlah gelombangnya di satu kotak ini sama, ada 2 gitu ya. Ini dia cuma beda fase. Kalau yang ini gelombang sinus normal, dia fasenya adalah 0 derajat. Kalau yang ini fasenya adalah 180 derajat. Gitu ya. Jadi kita pakai fase itu, fase 0 untuk data 1, fase 180 untuk data 0. Gitu ya, cukup. Jadi cukup simpel ya. Dan ini gelombang ini
sudah analog gitu ya, sinyal analog. Udah, ini dia bisa dipakai untuk pengiriman data nirkabel gitu ya, untuk pengiriman data nirkabel ya. Ini wireless, ini juga wireless. Jadi cukup simpel ya. Nah sudah, nanti ini bisa kita modifikasi menjadi bentuk lain gitu ya, yang lebih efektif gitu ya. Aduh ya, oke, maaf ini saya agak pilek ini, jadi agak sentrup ini. Nah ini yang kita sebutkan tadi ya, untuk amplitude shift keying ini satu bilangan biner diwakili dengan keberadaan carrier gitu ya, sinyal carrier. Kalau tidak ada ya berarti dia, kalau ada sinyal, kalau ini rumusnya seperti ini, kalau ada sinyal itu untuk data 1, kalau tidak ada sinyal berarti data 0. Cukup sederhana gitu ya. Nah kita di dalam sinyal itu rumusnya kita sajikan dalam cos ini sepertinya ya, hampir semuanya kita sajikan dalam cos, bukan sinus. Atau mungkin sinus juga ada ya, saya mungkin belum baca untuk referensi lain ya. Oke, lanjut. Nah ASK ini dia kelemahannya dia rentan ya terhadap perubahan gain atau ini perubahan amplitudo gitu kan, amplitudo sinyal, karena memang prinsipnya kan dia cuma berpegang pada amplitudo gitu ya, amplitudo sinyal. Kalau amplitudonya mendadak berubah gitu ya, menjadi kecil gitu ya, maka dia datanya juga akan berubah gitu ya. Karena bisa-bisa juga kalau gainnya mendadak menjadi turun gitu ya, karena noise, ya itu akan dianggap 0. Kemudian teknik ini dia tidak efisien gitu ya. Mengapa tidak efisien? Karena satu bentuk gelombang itu hanya mewakili 1 bit gitu ya. Satu bentuk gelombang hanya mewakili 1 bit gitu ya. Tidak ada gelombang 1 bit. Untuk bit 0 ada gelombang sinus, dia 1 bit untuk bit 1 gitu ya. Oke, ini biasanya digunakan untuk pengiriman data digital melalui serat optik. Nah ini di bukunya William Stalling mengatakan seperti ini ya, serat optik itu dia menggunakan sinyal analog gitu ya, di bukunya William Stalling. Entah yang sekarang seperti apa gitu ya untuk teknologi sekarang itu ya, karena ini ya, kalau serat optik itu kita kan memancarkan pakai sinar gitu ya, sinar laser gitu ya, sinar laser hidup itu data 1, sinar laser mati data 0. Udah seperti ini gitu ya. Ini pakai sinyal digital bisa ini sebetulnya ya, cuma saya belum mendalami ini ya, mengapa serat optik ini dia masuk ke transmisi sinyal analog gitu ya, sinyal analog. Oke, next untuk binary fase shift keying gitu ya. Ini frekuensi shift keying. Rumusnya seperti ini untuk fase shift keying. Ini bedanya ada di sini nih, kalau sinyalnya pakai frekuensi F1 dia untuk binary 0, kalau dia pakai frekuensi 2 untuk binary 0. Ulangi ya. Frekuensi 1 untuk binary 1, frekuensi 2 untuk binary 0. Cukup simpel gitu ya. Kemudian ini secara otomatis ya, kalau pakai beberapa frekuensi nanti ada istilahnya multi frekuensi shift keying gitu ya, frekuensinya yang lebih dari 2 gitu.
binary successive key ini juga tidak efisien gitu ya. Kemudian dia juga rentan dia lebih rentan terhadap kesalahan gitu ya daripada ASK gitu ya, karena dia menggunakan frekuensinya kena noise gitu ya, dia juga akan kena error. Kemudian dia digunakan untuk transmisi frekuensi 3 sampai 30 MHz ya. 3 sampai 30 MHz. Ini mungkin juga ini dulu dipakai untuk ini ya, untuk pager gitu ya, pager untuk AMPS kayaknya loh, dia pakainya frekuensi ini gitu ya, pakai seperti ini pager ini sekarang nggak ada, AMPS nggak ada. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang FSK dia menggunakan multiple frekuensi gitu ya, menggunakan multiple frekuensinya dari frekuensi antara I sampai M. M ini adalah jumlah sinyal ya, jumlah kombinasi sinyal digital. Kombinasi data digital gitu ya. Kombinasi data digital. Terus yang ini jumlah bit per elemen sinyal gitu ya, per elemen sinyal. Jadi nanti F1 seperti yang saya gambarkan tadi ya, F1, F2, F3, F4 gitu ya. Terus kombinasinya itu kan ada 4 gitu ya, ada 4. Berarti dia ada 4 sinyal elemen gitu ya. Ada 4. Saya harus serahkan seperti ini. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dia frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4. Kita lihat Oke. I-nya dari 1 sampai 4. I-nya dari 1 sampai 4 gitu ya. Jumlah sinyal per bitnya L-nya ini 2. Itu ya, L-nya 2. L sama dengan 2. Berarti elemennya 2 pangkat 2, 4. Itu ya. M-nya 4. Frekuensinya nanti frekuensi carrier. Frekuensi I-nya adalah frekuensi carrier ditambah ini 2I min 1 min M kali FD gitu ya. FD ini adalah frekuensi, dan ini keterangannya the different frequency gitu ya. Different frequency. FD itu frekuensi apa ya saya sebut ya, frekuensi jarak lah ya, FD itu sama dengan frekuensi jarak itu ya, frekuensi jarak. Nah gitu ya, jarak antara F1 dan F2 itu ya, jaraknya ada berapa ya. Tidak fix jarak sih sebetulnya, karena jaraknya kan harus ini ya, jarak aslinya kan sekian kali FD gitu ya. Jadi kalau kita tentukan FD sama dengan 100 kHz gitu lah. 100 kHz ya, berarti nanti frekuensi satunya bisa kita tentukan frekuensi pembawa ditambah ini ya 2I. Misalkan frekuensi 1 gitu ya, berarti ini 2 kali 1 2 dikurangi 1 itu 1 dikurangi M nya 4 gitu ya, berarti nanti minus 3, berarti nanti F1 sama dengan FC dikurangi 3FD. Nah gitu ya. Ya
ini ya, agak rumit gitu ya, tapi intinya ada beberapa frekuensi gitu ya, karena dia multiple gitu ya. Semakin banyak frekuensinya semakin efisien gitu ya data yang dikirimkan. Contohnya seperti tadi gitu ya, pakai 2 frekuensi F1 F2, data yang dikirimkan cuma 0 1 gitu ya. Untuk satu frekuensi dia cuma 1 bit. Kalau kita pakai 4 frekuensi, data yang dikirimkan satu frekuensi dia bisa ngirim 2 bit gitu ya, 2 bit. Kalau kita pengen satu frekuensi bisa mengirimkan 3 bit gitu ya, maka kita perlu 8 frekuensi gitu ya. Kalau kita pengen mengirimkan satu frekuensi itu bisa mengirimkan langsung 4 bit gitu ya, satu frekuensi 4 bit, berarti kita perlu 2 pangkat 4 gitu ya, berarti 16 frekuensi gitu ya. Oke. Ya ini contoh tadi gitu ya, yang kita pakai 4 frekuensi gitu ya. Ini kalau kita mengirimkan data 01 gitu ya, dia pakai frekuensi ini. Kalau kita mengirimkan data 00 kita pakai frekuensi ini ya, betul ya. Ini tadi yang kita tuliskan gitu kan. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang fase shift keying. Ini yang beda fase tadi ya. Beda fase ini contohnya nih, kalau beda fase frekuensinya sama nih ya. Untuk binary 1 frekuensinya sama, FC juga FC. Yang beda di sini gitu ya. Beda sudutnya. Ini kan sebetulnya sudut gitu ya. Ini tuh sudut ini. Ini kan sudut ya, sudut atau dalam gelombang ini namanya fase gitu ya, fase 0 derajat. Sedangkan yang ini fasenya adalah fase pi gitu ya, fase pi itu sama dengan 180 derajat. Nah gitu ya, fase 180 derajat. Atau cara lainnya menuliskan rumusnya adalah binary 1 sinyalnya seperti ini, binary 0 sinyalnya kebalikan dari atasnya. Nah gitu ya. Fase. Oke, ini sama. Ini kalau kita menggunakan lebih dari 2 fase. Ini kita pakai 4 fase ini. Ini fasenya beda-bedanya di sini. Ini sinyalnya sama, cuma dia beda fase ya. Ini fase 180 dibagi 4. 180 dibagi 4 itu jadi berapa ini ya? 45 derajat. Ini fase 45 kali 3. 45 kali 3 itu 45 kali 3 plus ya. Ini minus 45 derajat kali 3. Yang ini minus 45 derajat. Nah gitu ya, beda-bedanya di sini. Nah ini setiap fase dia, karena kita pakai 4 fase ya, fase 1, 2, 3, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, maka dia setiap fase bisa mengirimkan 2 bit. Nah gitu ya, ini efisien itu ya, daripada kita pakai 2 fase saja. Kalau kita pakai 8 fase maka satu fase sama dengan 3 bit gitu ya. Ini lebih efisien lagi gitu ya.
Kalau kita pakai 16 fase ya, maka satu fase sama dengan 4 bit. Nah, ini efisien lagi nih. Ini lebih efisien dibandingkan yang ini. Nah, gitu ya. Ya. Jadi cukup sederhana ya, konsepnya cukup simpel lah. Itu ya. Jadi ini semakin banyak fasenya, semakin efisien pengiriman datanya. Oke, nah kemudian ada lagi nih kombinasi kombinasi ASK dan PSK, amplitude dan fase digabung menjadi QAM. Nah, oke, saya tuliskan dulu ya. Kalau ASK itu main amplitude. Kalau PSK itu main fase. Kalau yang ASK semakin banyak variasi amplitudenya, datanya semakin banyak dikirimkan gitu ya. Kalau PSK semakin banyak fase yang dipakai, semakin efisien pula itu data bit yang dikirimkan. Data bit yang dikirimkan semakin banyak. Nah, sekarang kita gabung gitu ya. Malah lompat ini slide-nya. Nah, sekarang kita gabung seperti ini gitu ya. Ini kita lihat nih. Ini ada chart gitu ya. Sumbu T, ini sumbu I dan sumbu Q gitu ya. Tapi ini nama sumbu ini enggak masalah ini. Oke, yang penting adalah gini. Ini adalah peta di mana kalau ini ya garis ini dari center ke sini itu kita sebut sebagai amplitudenya gitu ya. Amplitude. Terus oke, saya pause dulu ya karena ada adzan nih. Pause sebentar.